Now listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiran Rebai. Asal daerah saya Bau-Bau, tepatnya di Gunung Jambu Kilo 2. Umur saya 18 tahun. Dan alasan saya memilih jurusan kebidanan agar menjadikan diri saya sebagai sosok yang lebih dewasa, mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, agar saya dapat membantu masyarakat dalam masalah kesehatan. Alasan saya masuk di Aktif Buton Raya ini karena cita-cita saya ingin menjadi seorang bidan. Seperti kita ketahui, seorang bidan adalah tugas yang paling mulia. Dan saya sangat tertarik untuk masuk di Aktif Buton Raya ini. Baik, selanjutnya saya akan ceritakan rangkuman materi yang saya dapatkan selama PKKMB di kampus Aktif Buton Raya, yaitu saya mendapatkan berbagai macam materi yang dapat dijadikan pelajaran atau motivasi buat saya. Dari materi itu terdiri atas 10. Yang pertama, materi yang dibawakan oleh Ibu Hasmiati Hajirah tentang Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi berasal dari kata tri artinya tiga dan dharma artinya kewajiban. Jadi artinya kewajiban perguruan tinggi yang harus bertanggung jawab dalam mengembangkan akademik seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan yang dimaksud adalah usaha sadar dan berencana agar dapat mengembangkan potensi, dan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan memperoleh hasil. Kemudian pengabdian kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, materi yang dibawakan oleh Ibu Siti Nurisa terkait organisasi Ikatan Bidan Indonesia. Organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau disingkat dengan IBI terbentuk pada tanggal 24 Juli tahun 1991 yang berasal dari Jakarta. Seperti yang kita ketahui, organisasi Ikatan Bidan Indonesia secara umum, organisasi merupakan suatu kelompok orang untuk tujuan bersama. Kemudian materi yang ketiga dibawakan oleh Ibu Waode Suyarti tentang administrasi pendidikan D3 kebidanan. Jadi administrasi pendidikan D3 kebidanan mengajarkan cara pengisian KLS dan informasi tentang biaya pendidikan selama perkuliahan termasuk visi dan misi. Yang keempat, materi yang dibawakan oleh Ibu Ika Lestari Salim tentang kurikulum D3 kebidanan. Jadi sebelumnya kurikulum artinya pembelajaran. Kurikulum dilakukan sebelum diberlakukannya proses pembelajaran. Dan kurikulum terdiri dari mata kuliah umum, wajib, dan tambahan. Kemudian terdapat target yang harus dipenuhi selama perkuliahan. Selain itu, terdapat praktek-praktek yang harus dipenuhi agar dapat tercapai target yang diinginkan. Kemudian yang kelima, materi yang dibawakan oleh Ibu Waode Hasriati tentang organisasi. Organisasi merupakan sistem kerjasama antara dua orang atau lebih
untuk mencari tujuan bersama, sehingga manusia diwajibkan atau diharuskan untuk berorganisasi agar dapat menyelesaikan masalah bersama, kemudian membentuk satu komunitas. Yang keenam, materi yang dibawakan oleh Ibu Dian Mardianti terkait persiapan mahasiswa menyongsong era revolusi industri 4.0. Persiapan mahasiswa menyongsong era revolusi industri. Sebelumnya era merupakan periode, mulai dari periode industri 1.0 yang dimana manusia baru mengenal tulisan, sampai kepada industri 5.0 dimana manusia hanya bergantung kepada mesin saja. Beberapa hal penting dalam pendidikan industri 4.0. Satu, kurikulum. Yang kedua, metode belajar. Dan yang ketiga, penguasaan data. Dan yang keempat, pengendalian kapasitas, pengembangan kapasitas, pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Plagiarisme yang dimaksud saat ini seperti mencari ide atau gagasan orang lain. Kemudian materi yang ketujuh dibawakan oleh Ibu Nur Anita terkait tata krama dan tata tertib pendidikan di Akbid Buton Raya. Tata krama atau tata tertib pendidikan di Akbid Buton Raya. Sebelumnya, tata krama artinya kebiasaan, sopan santun. Selain itu, tata krama terdiri atas dua. Yang pertama, tata krama buat dosen, seperti berbicara sopan dan selalu menyapa dosen. Dan yang kedua, tata tertib terhadap mahasiswa, seperti hormati kakak tingkat atau senior dan saling mengingatkan satu sama lain. Selain tata krama, tata tertib berpakaian juga sangat penting dalam pendidikan. Lalu materi yang ke-8 dibawakan oleh Ibu Rajia terkait tata tertib perpustakaan dan laboratorium. Tata tertib merupakan pendisiplinan segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilakukan. Dengan adanya tata tertib dapat menjamin ketertiban dimanapun kita berada, seperti melaksanakan tata tertib di perpustakaan dan di laboratorium. Tidak hanya itu, terdapat juga hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di laboratorium dan di perpustakaan. Contohnya, yang boleh dilakukan adalah meminjam buku atau alat, dan yang tidak boleh dilakukan adalah ribut di perpustakaan atau di laboratorium. Kemudian materi yang ke-9 dibawakan oleh Ibu Alfitri tentang sharing pengalaman alumni. Seperti yang kita ketahui, jalan hidup seseorang berbeda-beda, dan perbedaan itu bisa kita jadikan motivasi yang bisa diterapkan dalam diri masing-masing. Contohnya menghormati pengorbanan orang tua dan tidak boleh membantah orang tua, agar kita dapat menyelesaikan pendidikan dengan nilai yang baik dan mencapai kesuksesan ke depannya. Dan yang terakhir, materi terkait dakwah Islamiyah yang dibawakan oleh Pak Darmin. Untaian nasihat untuk mahasiswa baru adalah dapat membangun komitmen untuk bersungguh-sungguh belajar dan berdoa agar tidak salah jalan ke depannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari 10 materi itu adalah kita harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai mahasiswa, dan kita jadikan pendidikan sebagai. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari 10 materi itu adalah
kita harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Selain itu, kita diajarkan untuk berorganisasi atau mengikuti kegiatan kampus sehingga membentuk satu komunitas dan menjalankan kurikulum atau target yang sudah disediakan. Sebagai praktek, kemudian kita diajarkan untuk mempersiapkan diri dalam perkembangan yang sangat maju. Kita juga diajarkan untuk mengikuti tata tertib atau tata krama dalam kampus Akbid Buton Raya, serta bersungguh-sungguh belajar, berdoa agar tidak salah jalan ke depannya. Demikian hasil rangkuman materi yang saya ceritakan. Jika ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Now listen.